Presiden Prabowo Subianto resmi luncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara. Danantara dipastikan tidak kebal hukum. Indonesia Arab Saudi perkuat kerjasama di bidang kesehatan. Polisi lakukan penggerebekan pemakai dan pengedar narkoba di Deli Serdang. Selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Sally. Apa kabar hari ini? Luar biasa baik ya, dan tentunya kita berdua terus mendoakan yang terbaik untuk pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat, bahagia, apalagi ini mau menjelang bulan suci Ramadan, kita harus menjaga keadaan kita untuk tetap fit dan juga bugar. Dan kita ketahui Festi dan pemirsa di mana di hari kemarin Festi, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara, di mana nantinya Danantara ini akan bertugas untuk membuka ataupun memberikan peluang bagaimana investasi dari luar negeri untuk pembangunan Indonesia dan menuju pembangunan nasional ke angka 8%. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Presiden Prabowo Subianto menandatangani Kepres pengangkatan Dewan Pengawas dan juga Badan Pelaksana dari Badan Pengelola Investasi Danantara yang juga diselenggarakan di Istana Negara Jakarta. Sebelum menandatangani, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan Bismillah sebagai tanda keseriusan dan keberkahan Danantara. Presiden Prabowo Subianto menandatangani Kepres pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara di Istana Negara Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Presiden Prabowo juga menandatangani Kepres nomor 30 tahun 2025 terkait dengan pengangkatan Dewan Pengawas dan juga Badan Pelaksana Danantara. Sebelum menandatangani dokumen-dokumen tersebut, Presiden Prabowo mengangkat penanya dan juga mengucapkan Bismillah sebagai tanda keseriusan dan juga keberkahan dalam mengambil keputusan penting tersebut. Pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Dalam pengelolaan dan realokasi modal, Danantara akan berada di bawah pengawasan langsung Presiden RI dengan dukungan dari Dewan Pengawas yang dipimpin oleh Menteri BUMN serta Dewan Penasehat. Danantara akan berfokus pada investasi di proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak besar di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, dan industri hilir. Danantara akan berfokus pada investasi di proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak besar di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, dan industri hilir yang juga diharapkan dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Lembaga ini diharapkan menjadi instrumen pembangunan nasional untuk mengolah kekayaan negara demi kesejahteraan rakyat.
Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara pada Senin 24 Februari 2025. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara bukan sekedar lembaga pengelola dana investasi, melainkan instrumen pembangunan nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah mengklaim berhasil mengamankan lebih dari 300 triliun rupiah atau hampir 20 miliar dolar Amerika dalam bentuk tabungan negara dalam 100 hari pertama kepemimpinan Prabowo Subianto. Dana tersebut sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja yang kurang tepat sasaran. Dana yang telah terkumpul akan dikelola oleh Danantara untuk diinvestasikan dalam lebih dari 20 proyek nasional di bidang industrialisasi dan hilirisasi. Proyek-proyek ini diharapkan mampu membawa nilai tambah yang signifikan, membuka lapangan kerja berkualitas, dan mewujudkan kemakmuran jangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Itulah sebabnya peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting. Karena Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menandatangani sejumlah regulasi penting, diantaranya Kepres nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara, serta Undang-Undang nomor 1 tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Danantara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Danantara Indonesia harus dikelola sebaik-baiknya dan juga transparan. Dan tak hanya itu, pemirsa, Prabowo Subianto juga menyebut Danantara harus bisa diaudit oleh siapapun. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa BP Investasi dan juga Danantara harus siap diaudit kapan saja oleh siapapun. Pernyataan ini disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam acara peluncuran Danantara yang digelar di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam sambutannya, Kepala Negara menekankan bahwa Danantara harus dikelola dengan penuh kehati-hatian, transparansi dan juga pengawasan yang ketat, karena Danantara dibentuk untuk masa depan bangsa Indonesia. Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Dan Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun. Karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi. Presiden Prabowo Subianto menyatakan rasa bangganya atas peluncuran Danantara yang juga menurutnya merupakan langkah penting dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan. Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia ke depan tidak akan lagi menjual sumber daya alam dengan harga murah kepada negara lain. Indonesia. Saya yakin dan percaya Indonesia akan terus melangkah maju, lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Dengan keyakinan ini, mari kita bergerak bersama, bersatu dalam tujuan, teguh dalam tekad, dan yakin bahwa pencapaian terbesar Indonesia masih ada di depan kita. Percayalah, Indonesia akan capai cita-citanya. Kita akan menjadi negara maju, negara makmur, negara terhormat. Pembentukan Danantara menurut Prabowo Subianto menandai era baru bagi BUMN yang harus beroperasi dengan standar tinggi, tata kelola terbaik, serta mengutamakan inovasi dan teknologi demi kemajuan Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya disiplin, kehati-hatian, dan komitmen terhadap tata kelola yang baik dan juga bertanggung jawab. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Peluncuran itu mendapat respon dari anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto yang mengatakan pihaknya akan mengawasi kinerja Danantara agar berjalan baik. Anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto mengatakan kinerja BPI Danantara bisa berjalan baik apabila pelaksananya diawasi secara berkala oleh DPR RI maupun pihak terkait. Pengelolaan Danantara harus dilakukan dengan sebaik mungkin, karena badan investasi Danantara tersebut dinilai memiliki resiko yang tinggi dan sangat berbahaya jika pengawasannya lemah. Tentu ini sangat penting sekali
badan pelaksana atau dewan pelaksana, karena mereka menjalankan sehari-hari. Nah, Danantara ini kan nanti akan sangat tergantung kepada pelaksanaannya. Tentu dari DPR juga akan mengawasi bagaimana kinerja mereka, karena kalau salah dalam pelaksanaannya, saya pikir itu akan cukup membawa masalah bagi Danantara begitu. Jadi kita haraplah mereka kerja dengan baik ya, bekerja dengan baik, integritasnya tinggi, kompetensinya saya lihat juga sudah bagus ya. Hanya nanti pelaksanaannya aja, integritasnya saja yang nanti kita akan evaluasi ketat di DPR maupun oleh instansi lain begitu. Sementara itu, ia menilai jika pengawasannya dilaksanakan dengan baik, maka badan investasi itu akan bekerja dengan baik dan dapat menjadi penyelamat bagi rakyat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi ini mengatakan memastikan lembaga Badan Pengelola Investasi Danantara ini akan dikelola secara bersih tanpa adanya korupsi. Dan dirinya menyebut pengelolaan Danantara akan dilakukan secara transparansi dan juga akuntabilitas. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memerangi korupsi di pemerintahannya. Hal ini pun termasuk lembaga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang telah diresmikan. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, pengelolaan Danantara nantinya akan dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas agar terbebas dari korupsi. Bahkan hal itu mengacu sesuai dengan prinsip Santiago atau Santiago Principle sebagai pedoman tata kelola yang baik. Ia juga menyebut Presiden Prabowo akan menandatangani tata kelola Danantara dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi. Enggak, ini Presiden sudah mencanangkan beliau akan memerangi korupsi, beliau akan menjalankan pemerintahan yang bersih, dan Danantara juga akan dikelola dengan cara yang sama. Ya, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang anti korupsi. Danantara juga dikelola dengan anti korupsi, dengan pengelolaan yang juga bersih. Lembaga-lembaga sejenis di luar negeri itu comply dengan aturan bersama. Aturan bersama itu yang ada dalam prinsip-prinsip Santiago. 24 prinsip pertanggungjawaban, transparansi, akuntabilitas itu yang akan dipenuhi oleh Danantara. Ya, Presiden kan hari ini akan menandatangani tata kelola Danantara, ya, tata kelola organisasi Danantara, dan di sana akan ditekankan soal prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Fahrizal Diomalau, Sinpo TV melaporkan. Dari CEO Danantara Rosan Roslani, pemirsa, menegaskan Badan Pengelola Investasi tersebut ini tidak akan kebal hukum. Dan ia menyebut KPK juga memiliki kewenangan untuk bertindak jika terdapat tindakan yang bersifat kriminal dalam pengelolaan Danantara. CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roslani, menjelaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak akan kebal hukum. Rosan menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Badan Pemeriksaan Keuangan bisa mengaudit lembaga Danantara. Pasalnya Danantara merupakan lembaga yang paling banyak diawasi karena di bawah koordinasi langsung Presiden Prabowo Subianto. Pertama yang saya sampaikan, nggak ada yang kebal hukum di negara ini, ya. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat bisa. BPK ya kan ada program PSO, itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi berita-beritanya harus diluruskan, dan semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperan aktif dalam rangka yaitu memastikan bahwa kita berjalan dengan baik dan benar, ya. Dari Jakarta, Fahrizal Diomalau, Sinpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa, di mana pada tanggal 24 Februari 2025 kemarin pada Senin pagi, Presiden Prabowo Subianto baru saja meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara yang mana dihadiri oleh presiden-presiden sebelumnya, ada SBY dan juga ada wakil presiden sebelumnya itu ada Yusuf Kala, di mana juga dihadiri oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Ini peluncuran dari Badan Pengelola Investasi ini untuk meningkatkan kemandirian perekonomian Indonesia yang jauh lebih meningkat lagi, di mana kita melihat dari berbagai negara ini bisa menanamkan investasi di Indonesia. Dan kita ketahui dan pemirsa, di mana di pidato Prabowo Subianto ini menekankan bahwasanya memang dari Danantara ini boleh saja semua pihak untuk melakukan audit, tidak hanya KPK dan BPK, namun memang kita ketahui Danantara ini akan dikelola dengan baik, di mana nanti ada pembangunan
untuk Indonesia ke depannya. Dan kita ketahui dari pemerintahan Prabowo Subianto ada statement bahwasanya ekonomi di tingkat 8%. Betul, dan pastinya dengan adanya Danantara ini akan transparan dan juga akuntabilitas. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV, dan kita lanjutkan informasinya di mana CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kabinet Merah Putih, Rosan Roslani, tak masalah jika harus menjalankan 2 tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan bahkan pemirsa, dirinya juga memastikan 2 jabatan ini akan berjalan secara beriringan dengan mengakselerasikan di bidang investasi. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani untuk menjabat sebagai CEO lembaga baru, yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Dengan ditunjuknya menjadi CEO tersebut, kini Rosan Roslani menjalankan 2 jabatan sekaligus. Rosan menyebut bahwa menjalankan 2 jabatan tidak akan masalah. Menurutnya 2 jabatan ini justru akan bersinergi dalam mengurus investasi. Ia pun mencontohkan dengan negara Uni Emirates Arab, dengan salah satu menteri yang memiliki 2 jabatan dengan menjabat sebagai Kepala Badan Investasi. Oleh karenanya praktik rangkap jabat tersebut bukan pertama kali dilakukan. Ya, saya kan Menteri Investasi dan Hilirisasi, sedangkan bidang dari Danantara justru berada dalam sebagian besar dalam bidang investasi. Justru dia akan melakukan suatu sinergi yang sangat-sangat baik ke depannya, karena dengan ini kita tidak hanya mengurus dari segi roadmap investasi, tidak hanya mengurus mengenai perizinan saja, tetapi kita bisa mengkombinasikan juga mengakselerasi dengan adanya dana yang ada di kami. Jadi itu adalah suatu kita bilang suatu terobosan yang baru, karena di banyak negara seperti di UAE juga Menteri Investasinya itu juga kepala dari sovereign wealth fund-nya. Tidak masalah, kita berjalan beriringan. Dari Jakarta, Fahrizal Diomalau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi ini mengungkapkan struktur pemimpin dan juga Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Dan dirinya pemirsa mengatakan bahwa Badan Pengelola Investasi Danantara akan dipimpin oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roslani. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, Badan Pengelola Investasi Danantara akan dipimpin langsung oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roslani. Nantinya Danantara akan terbagi 2 holding, yakni holding operasional akan dipimpin oleh Wakil Menteri BUMN, Doni Oskaria, dan holding investasi akan dipimpin oleh Pandu Sahrir. Sedangkan Ketua Dewan Pengawas Danantara akan di bawah kendali Menteri BUMN Erick Thohir, dengan Wakil Ketuanya Mulyaman Hadad. Nanti Danantara akan dipimpin oleh Bapak Roslani, nanti akan dibantu oleh Bapak Pandu Sahrir, akan dibantu juga oleh Bapak Doni Oskaria. Nanti Bapak Doni Oskaria sebagai holding operasional,
karena di bawah Danantara ada 2 holding operasional dan holding investasi, dan Bapak Pandu Syahrir yang akan memegang holding investasi. Ketua Dewan Pengawas yang sudah ditunjuk oleh Presiden adalah Bapak Erick Thohir, dan Wakil Ketua Dewan Pengawas Bapak Mulyaman Hadad. Dari Jakarta, Fahrizal Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Dan sejumlah mantan presiden dan wakil presiden menghadiri peluncuran Badan Pengelola Investasi atau Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Senin 24 Februari 2025. Turut hadir sejumlah mantan presiden, diantaranya Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam acara penandatanganan Kepres yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta. Peluncuran tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden ke-13 RI Kiai Haji Ma'ruf Amin serta 2 wakil presiden sebelumnya, yaitu Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala dan Wakil Presiden ke-11 Budiono. Acara ini juga dihadiri para menteri, pimpinan lembaga negara, duta besar negara sahabat dan investor serta pengusaha. Tampak hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, pengusaha Boy Thohir hingga Khairul Tanjung. Presiden Prabowo menetapkan Danantara untuk mengelola aset BUMN termasuk dividen yang selama ini menjadi bagian dari penerimaan negara bukan pajak dalam APBN. Danantara adalah langkah strategis pemerintah dalam mengelola investasi negara dengan cara yang lebih modern dan efisien. Program ini dirancang untuk mendorong investasi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan nasional. Sebelumnya Danantara dibentuk setelah pengesahan rancangan undang-undang tentang badan usaha milik negara menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR 4 Februari 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan para mantan presiden akan masuk dalam struktur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Dan menurutnya para mantan presiden Indonesia terdahulu akan diajak untuk menjadi Dewan Penasihat dalam struktur. Sejumlah mantan presiden Republik Indonesia bakal masuk dalam struktur Dewan Penasehat Badan Pengelolaan Investasi Danantara. Pasalnya dibutuhkan sosok yang berintegritas dalam mengawal badan baru tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi usai peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan pada Senin pagi. Hasan mengatakan mantan-mantan presiden nantinya dilibatkan dalam struktur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Dirinya menyebut para mantan presiden diperlukan untuk mengawasi Danantara dalam melakukan fungsinya. Nanti mantan-mantan presiden itu nanti akan diajak untuk menjadi penasehat agar lembaga ini betul-betul dikawal, dijaga oleh figur-figur yang penuh integritas dan memang cinta Indonesia. Sebagai informasi, Danantara adalah badan pengelola investasi yang merupakan hasil perpaduan antara Otoritas Investasi Indonesia dan unsur Badan Kementerian Badan Usaha milik negara. Dari Jakarta, Fahrizal Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri absen dalam peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin pagi. Politisi PDI Perjuangan Darmadi Durianto mengaku pihaknya belum mengetahui alasan mengapa Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak hadir dalam peluncuran Danantara. Politisi PDI Perjuangan Darmadi Durianto mengaku belum mendapatkan informasi mengenai alasan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri tidak hadir dalam peluncuran Badan Pengelolaan Investasi Danantara. Sementara itu, dalam peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan Senin pagi, sejumlah mantan Presiden Republik Indonesia turut hadir dan bakal terlibat dalam pelaksanaan BP Danantara. Berdasarkan informasi, Presiden Prabowo juga mengirimkan undangan ke sejumlah mantan presiden. Di antaranya yakni Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Kalau undangan saya lihat ada ya, tapi kalau nggak hadir saya belum konfirmasi. Jadi kenapa belum hadir? Jadi atau tidak hadir, saya belum terkonfirmasi dengan baik begitu. Jadi nanti kan tokoh-tokoh itu sebetulnya bukan jadi pengawas, penasehat. Ya, kalau di dalam struktur itu saya lihat jadi penasehat gitu. Pengawasnya kan sudah ada ya. Ada Erick Thohir, siapa lagi, Sri Mulyani, ada Mulyaman Hadad ya. Jadi
pengawasnya sudah ada. Nah, tokoh ini hanya jadi penasehat. Apakah terkonfirmasi mau menjadi penasihat atau belum? Saya belum terkonfirmasi betul mana yang presiden misalnya yang mau jadi penasehat, mana yang tidak, begitu kira-kira. Rencananya para mantan presiden tersebut diminta untuk menjadi Dewan Penasehat Badan Pengelola Investasi Danantara. Permintaan itu merupakan ide dari Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ini merespon hubungan Presiden Prabowo Subianto bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, usai kader PDIP menunda hadir dalam retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Dan ia mengatakan pemirsa hubungan kedua tokoh politik tersebut tetap baik meski kader dari PDIP tidak memenuhi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan retreat kepala daerah. Sejumlah kepala daerah dari kader PDI Perjuangan yang telah dilantik tidak memenuhi arahan Presiden Prabowo untuk menuntaskan retreat di Magelang, Jawa Tengah. Alasan tidak hadirnya ini pun usai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan instruksi untuk menunda mengikuti retreat tersebut. Menyikapi polemik itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa hubungan kedua tokoh bangsa tersebut tetap baik. Pak, kalau retreat sendiri kan ini inisiasi presiden ya Pak, tapi banyak yang kepala daerah yang tidak hadir gitu Pak, khususnya di PDIP itu gimana sih Pak Gerindra? Apa? Ya kan retreat kan inisiasi dari presiden, tapi banyak beberapa kepala daerah dari PDIP itu tidak hadir di retreat gitu. Karena arahan dari ketua umum itu. Oh, saya belum tahu. Saya belum dapat, saya baru baca berita tapi saya belum dapat cerita dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi mengaruhi hubungan Gerindra sama PDIP nggak Pak? Saya kira enggak. Saya kira hubungannya baik. Dari Jakarta, Fahrizal, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, Sali dan juga pemirsa, terkait dengan polemik yang terjadi di luar sana hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini dikabarkan masih sangat baik dan mudah-mudahan harus selalu baik. Meskipun Megawati Soekarno Putri ini berhalangan hadir pada acara Badan Pengelola Investasi Danantara, namun juga telah diwakili oleh anaknya pimpinan DPR RI Puan Maharani ya, dan dipastikan hingga saat ini hubungan keduanya masih tetap baik. Dan walaupun memang Festi dan pemirsa kita ketahui ada instruksi dari Megawati Soekarno Putri terkait bagaimana kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah tidak untuk hadir dalam retreat kepala daerah. Namun kita bisa lihat dan kita bisa pastikan bahwasanya memang dari kader PDIP yang sudah terpilih menjadi kepala daerah turut hadir dalam retreat kepala daerah tersebut. Dan juga sudah mulai ada Pramono juga yang juga hadir pada di retreat Magelang. Ini juga mudah-mudahan kita doakan dalam keadaan yang sehat, apalagi ada 961 kepala daerah yang hadir dan juga mengikuti aturan dan juga tata kelola di sana. Mudah-mudahan bisa saling mengenal satu sama lain dan juga bisa menumbuhkan jiwa patriotik yang sangat tinggi. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta stafnya untuk mengalihfungsikan mobil dinasnya berjenis Mercedes-Benz Sprinter untuk menjadi ambulans atau rumah sakit berjalan. Dan hal itu juga diutarakan Deddy saat meninjau barisan mobil dinas di Gedung Pakuan atau Rumah Dinas Gubernur Jabar di Kota Bandung.
Kegiatan tersebut diunggah di akun Instagram @dedimulyadi71 pada Sabtu 22 Februari 2025. Dalam video tersebut, Dedi bertanya tentang usia kendaraan dinas yang diparkir berjejer. Saat tiba di Mercedes-Benz V-Class, Dedi meminta kepada Sekda Jabar Herman Suryatman untuk mengubah mobil berkapasitas 10 orang menjadi mobil rumah sakit. Ia meminta Sekda Herman menghitung alokasi anggaran untuk mengubah mobil berjenis van ini. Ia juga meminta agar mobil dinas Toyota Camry 2007 untuk dilelang. Menurutnya, jika mobil relatif tua dengan biaya pemeliharaan tinggi, lebih baik untuk dilelang ketimbang digunakan. Mantan anggota DPR itu pun memberikan Toyota Alphard untuk dipakai Sekda Herman. Menurutnya, banyak mobil dinas akan membebani APBD karena harus membayar biaya perawatan dan juga pajak. Dedi juga memerintahkan agar sepeda motor Honda CBR untuk jadi kendaraan operasional dinas perhubungan. Lalu sepeda motor Royal Enfield dan BMW juga diberikan untuk Satpol PP dan pimpinan kantor gubernur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Kesehatan, pemirsa melakukan kerjasama Menteri Kesehatan Arab Saudi soal peningkatan sumber daya manusia di tanah air. Kerjasama ini dilangsungkan kedua negara agar nantinya dapat memberikan pelayanan rumah sakit yang efisien dan prima bagi masyarakat nantinya. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Kesehatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin secara resmi menandatangani kerjasama bidang kesehatan bersama Menteri Kesehatan Arab Saudi Yang Mulia Fahad bin Abdurrahman Al-Jalajal di Gedung Kementerian Kesehatan Jakarta. Penandatanganan ini dilaksanakan Indonesia untuk meningkatkan sumber daya manusia bidang kesehatan. Sebelumnya Arab Saudi melalui King Salman Relief memberi bantuan tenaga medis soal jantung ke beberapa daerah di tanah air. Sehingga saat ini dan ke depannya, jajaran dokter di lembaga tersebut dapat membantu peningkatan operasi kelainan jantung bagi anak-anak. Hal ini didasari Budi, di mana 12.000 kasus kelainan jantung bagi anak-anak dalam setahun, 6.000 diantaranya tidak tertolong dan meninggal dunia. Dengan kesempatan ini, Budi juga berharap adanya pembuatan sertifikat digital vaksin pada saat umroh. Hal ini disampaikannya usai menyoroti tingginya antrian pemeriksaan beberapa penyakit di bandara ataupun imigrasi. In human resources. And then the second one is between Nahdlatul Ulama University with the new company in Saudi that have more than 300 hospitals. So exchanging people-to-people learning and also expertise among these organizations. Dan juga kita mengharapkan bisa ada exchange dari digital vaccine certificate. Karena kita kan umroh dan hajnya banyak kali. Dan itu kan ada mesti periksa vaksin meningitis, sekarang ada outbreak polio, itu queuing-nya di airport sama di imigrasi sana panjang sekali. Jadi kalau bisa itu di digitalize, itu akan jauh lebih mudah untuk kedua belah pihak. Menjawab kerjasama ini, Menteri Kesehatan Arab Saudi Yang Mulia Fahad bin Abdurrahman Al-Jalajal mengungkapkan kunjungan ketiganya ke Indonesia ini, di mana setiap kedatangan ini menyoroti soal peluang kerjasama lebih besar di sektor kesehatan. In Saudi Arabia, we're doing a huge transformation under our Vision 2030, whereby we will be transferring all hospitals from MOH to a company owned by the government, that they will be providing the services in a more effective way and more efficient way. Dengan kunjungan ini pun, Menteri Kesehatan Arab Saudi dijadwalkan akan bertemu dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih terkait lingkup kesehatan. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Selain itu, pemirsa, di tengah polemik pemangkasan anggaran, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga memastikan beasiswa yang diperuntukkan bagi pendidikan dokter ini akan tetap berjalan. Dan pemirsa, pemerintah akan menjamin keberlangsungan beasiswa pendidikan dokter di tanah air agar dapat memberi pelayanan kepada masyarakat terkait kondisi kesehatan saat ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan tetap berjalan seperti sedia kala meskipun berada di pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat. Sebelumnya adanya edaran surat penghentian beasiswa untuk sekolah dokter spesialis dan subspesialis tahun 2025 pasca langkah pemangkasan anggaran. Surat yang beredar tersebut disebut memiliki kesalahan informasi usai pembuatan surat yang terkesan terburu-buru.
Budi mengungkapkan sebelumnya memang terjadi pemangkasan anggaran terhadap dana beasiswa sekolah kedokteran. Meskipun demikian, hal ini dibatalkan pasca adanya kesepakatan yang dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan menekankan bahwa program beasiswa tersebut tetap berjalan. Ya, beasiswanya tetap jalan, tetap jalan dan tidak berubah. Dulu kan seperti portal pertama kali, tapi kan si portal pertama kali langsung diperbaiki. Nah itu surat itu tuh kayaknya terburu-buru dikeluarkan pada saat belum selesai prosesnya. Kan pada saat kita proses DPR, kita dikoreksi kembali, jadi semua anggaran itu masuk kembali. Jadi sebenarnya sejak awal nggak pernah ada jeda waktu baik. Untuk itu, pemerintah akan menjamin keberlangsungan beasiswa pendidikan dokter di tanah air agar dapat memberi pelayanan kepada masyarakat terkait kondisi kesehatan saat ini. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Dari Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf turut bicara perihal efisiensi anggaran pemerintah. Dan Mensos menegaskan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi alokasi bantuan sosial atau bansos. Hal ini disampaikan Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, pada dialog Pilar Sosial di Kabupaten Madiun pada Jumat, 21 Februari 2025. Menurut Mensos, efisiensi anggaran tidak akan mengurangi hak rakyat, termasuk alokasi bantuan sosial atau bansos. Sementara honor untuk pendamping serta insentif untuk pilar-pilar sosial pun sudah disiapkan. Kalau sekarang ada efisiensi, tidak perlu ikut mikir efisiensi. Karena jatah untuk rakyat sama sekali tidak dikurangi oleh Presiden. Bahkan Presiden memberikan arahan, insya Allah kalau memang sangat-sangat dibutuhkan untuk rakyat, bansos akan ditambah oleh Presiden. Honor untuk pendamping, insentif untuk pilar-pilar sosial juga semua sudah disiapkan pada tahun berjalan. Jadi tidak ada yang dikurangi. Kalau ada yang susah-susah sedikit, ya biasa. Karena sudah biasa nyaman. Terutama kita ini yang bekerja di kantor-kantor pemerintah itu biasanya abai terhadap efisiensi. Contohnya apa? Matikan AC. Kadang kita nggak mau matikan AC, nggak mau matikan lampu. Banyak yang harus kita petik dari pelajaran efisiensi ini. Mensos Gus Ipul menilai efisiensi adalah langkah positif untuk menciptakan birokrasi yang ramping dan juga efektif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Sally, terkait dengan adanya pemangkasan anggaran ataupun efisiensi anggaran di Indonesia ini juga pasti menjadikan polemik dan juga pertanyaan dari seluruh masyarakat Indonesia. Karena juga kalau kita ketahui banyak sekali karyawan-karyawan yang takut terseret dengan adanya efisiensi anggaran. Dan kalau kita ketahui dari pemerintah juga sempat mengatakan dan juga buka suara terkait dengan efisiensi anggaran ini, dari mana pemerintah juga sempat mengatakan pertama tidak akan menurunkan kualitas kinerja dari kementerian dan juga tidak akan berpengaruh kepada dana alokasi bantuan sosial. Dan kita ketahui mudah-mudahan ke depan dengan adanya pemangkasan anggaran ini tidak banyak sekali dari kepala daerah ataupun pimpinan-pimpinan pejabat tinggi negara yang juga melakukan kunjungan ke luar negeri ini bisa dipangkas-pangkas seperti itu, dan tentunya juga ini untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV.
Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya, di mana meningkatnya jumlah peziarah jelang bulan suci Ramadan membawa berkah tersendiri bagi para penjual bunga tabur musiman di tempat pemakaman umum Karet Pasar Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan juga sejumlah pedagang mengaku mampu meraup cuan hampir 1 juta rupiah. Sepekan jelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, TPU Karet Pasar Baru Tanah Abang, Jakarta Pusat terus dibanjiri para peziarah. Sejak pagi hari, ratusan peziarah dari berbagai daerah berdatangan silih berganti untuk mengunjungi makam mendiang sanak keluarga sebelum menjalankan ibadah puasa. Meningkatnya jumlah peziarah ternyata membawa berkah tersendiri bagi para pedagang bunga tabur musiman. Untuk 2 kantong bunga yang dijual Rp15.000, sejumlah pedagang mampu meraup untung hingga hampir 1 juta rupiah per 2 hari. Mereka mengaku bersyukur dengan datangnya bulan suci Ramadan yang selalu membawa keberkahan bagi semua. Ya, alhamdulillah rame. Sudah berapa banyak Bu jual tadi? Berapa kantong? Udah ada 4 kantong. 4 kantong. Harga per kantongnya sendiri berapa? 5.000. 5.000. Untuk per kantong kecil ini? Iya ini. Per kantong untuk air mawarnya Bu? Kantongnya 10.000. 10.000. Nah, untuk Ibu udah dagang dari berapa hari Bu? Udah ada 3 hari. 3 hari. Berapa Bu omset yang Ibu dapetin selama 3 hari? 900 2 hari. Baru hari ini aja yang rame. Ramenya baru hari ini. Baru hari ini. Iya. Kemarin ini kan seminggu sebelumnya. Ya kalau kemarin belum gitu Bu? Belum, masih sepi. Nah untuk hari ini udah jual sampai berapa banyak? Ya berapa banyak ya, saya nggak hitung itu. Ada berapa puluh kantong itu? Mungkin ada 10 kantong saya udah keluar. Udah 10 kantong. Untuk harga sendiri berapa Bu per kantong? Per kantong kecil 15.2. Air mawar 10.000 satu. Selain pedagang bunga, ramainya peziarah yang datang juga membawa berkah bagi petugas bersih-bersih makam dan tukang parkir. Diperkirakan volume peziarah masih akan terus meningkat hingga 1 hari jelang bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, Muhammad Heri Mustafa, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang melanda sebagian wilayah di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut, namun sejumlah bangunan rumah dan kios milik warga mengalami kerusakan cukup parah. Inilah rekaman video dari warga yang memperlihatkan detik-detik hujan deras dan angin kencang yang melanda sebagian wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta pada Minggu sore. Akibatnya sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan yang cukup parah. Salah satu kerusakan terjadi pada kompleks ruko yang berlokasi di Padukuhan Karangsari, Kelurahan Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul. Terlihat atap bagian depan ruko sepanjang kurang lebih 30 meter rubuh setelah diterjang angin kencang. Selain kerusakan pada bangunan, terdapat 2 unit sepeda motor serta 1 kendaraan roda 4 yang terparkir di halaman ruko tertimpa atap. Menurut saksi mata, hujan deras dan angin kencang tersebut datang dengan cepat. Saat ini petugas BPBD Gunung Kidul terus melakukan pendataan terkait dampak cuaca buruk di Kabupaten Gunung Kidul. Petugas menghimbau masyarakat tetap berhati-hati baik saat berkendara ataupun berteduh di area yang rawan terkena angin. Angin belum hujan turun, ya itu angin udah kenceng dari sini, dari sebelah barat. Angin itu ada hujan campur angin juga. Itu masuk di area sini angin mengangkat atap dan bangunan ini Mas. Itu sekitar hampir ada angin itu kita per 4 jam itu angin terus, tapi belum merobohkan atap galvalum ini Mas. Jadi angin itu cuma mengayun-ayunkan atap galvalum sekitar kurang lebih jam 3 kurangan itu. Setelah itu tiba-tiba galvalum keangkat itu langsung jatuh menimpa ada 2 sepeda motor, tapi cuma lecet sama mobil lecet depan sedikit. Terus setelah kejadian itu saya cuma mengamankan 2 unit mobil. Yang terkena angin ada 2 titik, yang satu di Ruko Karangsari Karangrejek, itu terasnya. Kemudian untuk teras POM dirubah juga, atapnya juga rusak. Dari Yogyakarta, Wahyu Wibowo, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, seorang pengusaha asal Palembang ini melaporkan kasus penggelapan 15 ton beras premium ke Polres Metro Jakarta Barat. Diduga pemirsa beras 15 ton digelapkan oleh sang supir truk ekspedisi.
Dengan membawa bukti video rekaman seorang pengusaha asal Palembang melaporkan kasus penggelapan 15 ton beras premium ke Mapolres Metro Jakarta Barat. Bambang Irwan, seorang pengusaha asal Palembang, menjelaskan, di pertengahan bulan Februari mengirim orderan beras ke salah satu konsumennya di kawasan Cipondo, Tangerang, Banten melalui jasa ekspedisi. Korban lalu dikirimkan nomor supir truk yang mengantar 15 ton beras oleh salah satu pihak jasa ekspedisi truk. Korban pun tak menaruh rasa curiga karena sudah sering mengantarkan beras miliknya. Namun setelah hampir 2 hari beras yang dipesan korban untuk konsumennya di kawasan Cipondo, Tangerang, Banten tak kunjung tiba. Korban lalu meminta supir mengirimkan lokasi terkini. Namun sang supir mengirimkan lokasi yang berbeda di wilayah Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dan barang beras 15 ton milik korban sudah dibongkar muatan. Sang supir usai mengirim lokasi palsu, nomor sang supir sudah tidak dapat dihubungi kembali. Karena timbul kecurigaan, korban lalu melaporkan kasusnya ke Mapolres Metro Jakarta Barat. Kronologisnya, jadi saya biasanya pesen dengan ekspedisi namanya Mami itu kan, ngasih nomor sopir itu kan. Nah, enggak taunya bukan sopir aslinya itu. Seharusnya beras itu dikirim ke Tangerang, Cipondo. Pas waktu sore itu, pagi itu saya telepon loh. Pas waktu pagi saya telepon katanya ya bahkan pernah kirim Sherlock ke lokasi. Pas saya dicek, taunya cuman Sherlocknya abal-abal, bukan. Tidak taunya barang itu sudah dibongkar di daerah Tamburan, Wijaya Kusuma. Jadi intinya beras saya itu digelapin di daerah Wijaya Kusuma, Tamburan, Jakarta. Korban pun berharap kepada pihak kepolisian dapat mengusut kasus penggelapan beras, di mana korban sangat dirugikan dengan adanya penggelapan 15 ton beras miliknya. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba. Maksud kami, unit Reskrim Polsek Sunggal menggerebek pondok yang juga berada di tepi sungai di Jalan Kelambir 5, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sejumlah pria diduga sebagai pengedar dan pemakai narkoba yang tidak ingin tertangkap berusaha kabur dengan cara terjun ke dalam sungai. Menuju lokasi pondok yang diduga dijadikan tempat peredaran narkoba tersebut, petugas harus melintasi perkebunan pisang milik warga. Petugas harus ekstra keras mengejar para pemakai dan pengedar narkoba yang mengetahui kedatangan mereka. Tembakan ke udara sebagai peringatan terpaksa diletuskan petugas, namun tidak membuat para pelaku menyerahkan diri. Sejumlah pria diduga sebagai pengedar dan pemakai narkoba yang tidak ingin tertangkap berusaha kabur dengan cara terjun ke dalam sungai. Kapolsek Sunggal Kompol Bambang Huta Barat saat dikonfirmasi Minggu siang, membenarkan anggotanya dari unit Reskrim Polsek Sunggal melakukan penggerebekan di pondok-pondok yang dijadikan lokasi peredaran narkoba di Jalan Kelambir 5, Deli Serdang. Saat petugas tiba di lokasi, para pelaku berhasil kabur dengan menyeberangi Sungai Sunggal. Dari penggerebekan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti ganja kering dan sejumlah paket sabu berikut perlengkapan alat hisapnya. Bambang mengaku, agar lokasi ini tidak dijadikan lagi tempat peredaran narkoba, petugas membakar pondok-pondok tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa terkait dengan adanya pengedar narkotika ini masih terus marak di Indonesia, ini sayang sekali ya. Tapi alhamdulillah kita ketahui bahwa dari seluruh penegak hukum dan juga aparat kepolisian ini dengan sigapnya langsung meluruskan dan juga meringkus pelaku tersebut. Dan kita berharap bahwasanya kasus narkoba di Indonesia tidak ada lagi, di mana memang kita ketahui kasus narkoba di Indonesia terus meningkat dan bahkan bisa kena dengan generasi penerus bangsa. Kita berharap memang seperti dari pemerintahan Prabowo Gibran ingin sekali Indonesia itu bebas dari narkoba. Betul, dan selain itu juga ini harus menjadikan mawas diri juga seperti saya dan juga pemirsa, di mana juga anak remaja yang selalu menggunakan gawainya, sosial media, di mana juga beredarnya terkait dengan informasi terkait dengan narkotika, narkoba seperti itu. Ini juga harus dalam pengawasan orang tua dan juga menjadikan sebuah PR dari orang tua dan juga sekolah. Dan juga kita ketahui dari Komdigi juga memang harus ada ataupun dari Menteri PPPA seperti itu, kita harus melakukan adanya sosialisasi tentang bahayanya terkait dengan narkotika. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Tesi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simple TV, News, Sport, Entertainment.